Saya kasih tahu anakku, anak mengantuk sekali kak ini, kasih masuk motor nah. Dia bilang iya bah, masuk mati tidur. Sekalinya besoknya, ternyata tidak ada kasih masuk, dan hilang itu motor, dicuri orang. Oh, kalau kita dikasih begitu Bapak Ibu bagaimana? Kalau saya ya terus terang, kalau saya mungkin ya sudah kubacakan daftar nama-nama binatang. Seperti mau ujian biologi besoknya. Karena kita manusia biasa ya. Tetapi mudah-mudahan hikmah kita bawa dari kunjungan ke Uhud ini bisa kita seperti Nabi, tidak marah-marah, sehingga dikagumi oleh Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah, dengan penuh kasih sayang engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kepada siapa itu tadi itu yang hianati Rasulullah. Rasulullah berlaku lemah lembut, berlaku rahmat kasih sayang. Yang sudahlah, ambil mami hikmahnya, lain kali jangan begitu. Nyaman lah. Jadi ibu kalau ada laporan atau balai ibu sendiri yang saksikan bapaknya bonceng orang, bonceng perempuan, atau pulang kita nanti dari sini ada yang tidak bawa suaminya, sampai di sana langsung ada berita, tahan sabar, maafkan dia dong. Bahkan kalau sempat berbuat sesuatu, ya maafkanlah. Nauzubillah. Sabar bu, besar sekali pahalanya. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar itu bersama dengan Allah. Tidak mau kisah sama dengan Allah. Nah ini nih hikmahnya kita berkunjung ke Madinah ini. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita mencontohi ya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanggup ki? Nah, beda sedikit je beda itu antara kita dengan Rasulullah, beda sedikit je. Betul? Beda sedikit je antara sifat kita dengan sifatnya Rasulullah. Contohnya toh, kalau soal tidur itu banyak ketidurnya Nabi atau sedikit? Sedikit tidurnya Nabi. Iya, sedikit kali tidurnya Nabi. Kalau kita sedikit tidur. Ya, kan beda sedikit ya. Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit tidur. Artinya malam tidur, pagi sudah salat subuh tidur, sesudah salat zuhur tidur. Ya, dengar ceramah tidur. Di sini tidak, alhamdulillah. Bagus ceramahnya di sini. Kalau makan, coba kalau makan. Makannya Nabi banyak? Sedikit makannya Nabi. Bahkan sering itu dia tempel batu di perutnya. Kasihan. Tapi kalau kita sedikit makan. Makan pagi. Bahkan menurut sebenarnya itu kalau sarapan itu yang biasa sarapan roti, yang biasa sarapan nasi. Tapi kalau kita sarapan nasi, ambil juga roti. Lauknya roti. Malah pernah ada jamaah itu ambil 8 tingkah itu roti, jadi 16. Saya bilang kenapa banyak begitu? Dia bilang di lantai 8 Kak Ustaz. Setiap lantai makan. Dia bilang susah biar naik lift. Jadi naik tangga. Ya jadi lewat 1 lantai makan lagi 1. Nah ini Bantimurung ini. Nah Mana monyetnya? Bantimurung. Oh lewat nih. Jadi sedikit makan. Begitu juga marah. Banyak kemarahannya Rasulullah. Banyak marahnya Rasulullah, Pak? Sedikit marahnya Rasulullah.
Kalau kita sedikit marah. Tapi alhamdulillah grup ini tidak sedikit marah, teman. Sedikit ketawa. Ini bagus. Jadi mohon maaf saya berkelakar karena Rasulullah juga sebenarnya suka berkelakar, Bapak Ibu. Ya. Rasulullah biasa berkelakar sama nenek-nenek. Ada nenek-nenek bilang, "Ya Rasulullah, masuk tonjak kanan surga ini kodong." Dia bilang, "Nabi, tidak ada nenek-nenek masuk surga." Dia menangis kodong. Sudah itu baru dia bilang, "Nek, itu di surga nanti." Nenek-nenek itu semua orang itu jadi muda semua. Ya, dikasih muda sama Allah. Jadi tidak ada lagi orang yang keriput di hari kemudian itu di surga. Oh, baru ketawa. Begitu pula Rasulullah suka dikelakari, tidak marah kalau orang main-main sama dia. Pernah ada seseorang bawakan buah-buahan. Ya, langsung nak cambuk. Tidak lama kemudian datang penjual buah. Bilang, "Mana pembayarannya itu tadi yang kita makan ya Rasulullah?" Dia bilang, "Nak kasih anu." Dia bilang, "Tidak." Dia bilang, "Nanti pembayarannya aku minta sama Rasulullah." Jadi besoknya ketemu itu orang, dia bilang, "Kesambaran tong kau, belum dibayar pada anu kasih kan?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, ingin sekali kak sedekahi aku dong. Ingin kak sedekahi buah-buahan, tetapi tidak ada uangku." Jadi ketawa Rasulullah. Jadi suka. Yang penting jangan terlalu banyak ketawa. Sedikit ketawa. Inilah Jabal Uhud. Uhud itu berasal dari kata ahad, artinya satu atau tunggal. Karena kita lihat gunung-gunung yang ada di kota Madinah ini cenderung saling sambung menyambung, kecuali ini berdiri sendiri. Uhud juga berasal dari kata Uhud, itu artinya kemerah-merahan karena kelihatan tanahnya merah-merah. Ya, ini ada kaitannya dengan salat yang selalu kita lakukan sesudah salat fardu di masjid, berteriak lagi mubalaghah bilang, "As-salatu lal amwat yarhamkumullah." Ya, salat mayit ya. Nabi bilang pahalanya itu kalau kita salat mayit 1 qirat. Sahabat bertanya, "Apa itu qirat ya Rasulullah?" Dia bilang sama dengan Jabal Uhud. Itu besarnya itu pahalanya kalau 1 kali kita salat mayat. Ini Jabal Uhud. Besar, panjang, tingginya kurang lebih 1000 meter, 1 kilo. Ya. Panjangnya kurang lebih 7 kilometer. Kalau tidak percaya itu rumah meter. Kita ukur dari situ, dari pinggir kiri menuju pinggir kanan sana. Kalau tidak cukup atau malah lebih, bilang ke Ustaz, tidak sama. Lebih 1 meter. Disinilah kasihan dikebumikan 70 orang syuhada, termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan tokoh utama yang menyerukan dakwah Islamiyah di Madinah ini adalah Mus'ab bin Umair. Makanya ada juga nanti salam di situ, salam untuk Mus'ab bin Umair. Kita turun, kita baca ziarah ke makam atau kompleks pekuburan syuhada Uhud. Di sini juga banyak itu dijual itu buah senang.